Selamat pagi anak-anak. Tentu kalian pernah menonton kisah Mahabharata? Kisah Mahabharata itu syarat akan nilai-nilai Dharma. Nilai-nilai Dharma itu dituangkan ke dalam kitab Bhagavad Gita. Hari ini simaklah penjelasan tentang kitab sebagai tuntunan hidup. Sumber sastra suci tertinggi bagi umat disebut sebagai Weda. Weda sebagai kitab suci umat Hindu terbagi atas dua bagian yaitu Shruti dan Smrti. Weda ini dikenal pula oleh para umat yang disebut Catur Weda. Di samping itu ada pula yang disebut sebagai Weda kelima atau Pancama Weda, yaitu Bhagavad Gita. Sebagai Weda kelima kitab suci Bhagavad Gita dari kitab Mahabharata, sehingga dapat disimpulkan bahwa kitab Bhagavad Gita bagian terkecil dari Weda. Kitab suci Bhagavad Gita berisikan bagian dari kisah Bhisma Parwa dari epos besar Mahabharata. Pentingnya kitab suci Bhagavad Gita karena isinya merupakan ajaran puncak agama Hindu yang secara umum sebagai suatu suplemen dalam mempelajari kitab suci Catur Weda atau Weda Shruti. Bhagavad Gita merupakan kitab suci yang paling populer di antara sekian banyaknya cabang ilmu dalam pustaka suci Weda, serta yang paling banyak menjadi acuan dalam mempelajari peradaban Veda, pustaka suci. Bhagavad Gita dibangun dari 700 untaian sloka yang membentuk 18 bab sebagai satu kesatuan pustaka yang utuh. Menurut para ahli, Bhagavad Gita disampaikan secara dialogis katekismus, bersoal jawab, antara Maha Guru Kya dan Arjuna. Bhagavad Gita disusun oleh Maha RSI biasa sekitar tahun 450-400 sebelum Masehi. Keindahan sloka yang tiada banding, maupun makna universalitas yang dikandungnya menyebabkan Bhagavad Gita dikagumi dan dibaca di seluruh dunia, baik oleh umat Hindu maupun umat agama lain. Ada yang menyebut Bhagavad Gita sebagai The Song Celestial, nyanyian surgawi, The Song of Lord, nyanyian Tuhan. Bahkan Bhagavad Gita juga disebut sebagai kamus spiritual, sumber pencerahan, hingga jalan menuju kelepasan. Pernyataan ini dilandasi oleh kenyataan bahwa Bhagavad Gita memang mengandung ajaran-ajaran tentang kebenaran yang hakiki, kebenaran yang tak terbantahkan. Sebab, Bhagavad Gita merupakan bagian inti dari Bhisma Parwa, bagian dari epos Mahabharata yang sangat terkenal dalam kesusastraan Sanskerta. Dalam perjalanan sejarahnya Bhagavad Gita dalam aksara dan bahasa Sanskerta telah diterjemahkan ke dalam berbagai aksara dan bahasa di seluruh dunia. Seperti yang dilakukan oleh Profesor Ida Bagus Mantra maupun Gede Puja. Penerjemahan itu merupakan upaya untuk memahami dan mendalami makna ajaran yang terkandung di dalamnya. Demikian pula dalam sosialisasinya ajaran Bhagavad Gita telah ditransformasikan ke dalam berbagai bentuk, seni lukis, seni kriya, maupun seni sastra. Memperhatikan kedudukan kitab suci Bhagavad Gita di antara kitab-kitab Weda lainnya, maka sangat perlu pemahaman terhadap ajaran-ajarannya dilakukan dengan sungguh-sungguh, karena banyak mengandung nilai-nilai kehidupan beragama. Di samping itu pula kitab suci Bhagavad Gita banyak mengandung ajaran-ajaran spiritual yang sangat bermanfaat bagi umat Hindu. Adapun isi dari Bhagavad Gita terdiri dari 18 bab, dari ke-18 bab Bhagavad Gita tersebut sangatlah kental akan ajaran-ajaran kerohanian yang tidak hanya melingkapi kehidupan spiritual semata, namun juga mengarahkan manusia untuk mengendalikan keinginan duniawi dengan perantara kerja tanpa mengharapkan hasil. Pada mulanya seorang tokoh yang bernama Arjuna dalam medan perang mereka mempunyai sifat ragu-ragu karena yang dihadapinya adalah saudara-saudaranya para Korawa dan ada pula paman, guru, ipar sepupu, cucu, kawan dan sahabat-sahabatnya yang lain. Atas dasar itulah Arjuna dengan perasaan yang sangat sedih dan penuh kebimbangan yang bergejolak dalam hatinya yaitu bertempur atau tidak. Kebimbangan dan keraguan-raguan itu bukan karena rasa takut, melainkan karena dirinya diikat oleh rasa cinta kasih yang mendalam terhadap keluarganya. Dengan keluh kesah sang Arjuna memberikan gambaran betapa lemah hatinya, serta kasih sayangnya, sehingga busur dan panah yang dipegangnya jatuh. Ia lebih baik mati daripada bertempur melawan sanak keluarganya, serta para guru,
menurutnya tidak ada gunanya kemenangan serta kebahagiaan yang diperoleh dengan jalan membunuh sanak keluarga dan guru. Dalam hal ini Arjuna sangat terikat oleh perasaannya terhadap sanak keluarga, sehingga lupa akan kewajibannya sebagai ksatria yang bertugas dan bertanggung jawab membela nusa dan bangsa dari pengaruh kedurhakaan dan penyelewengan-penyelewengan. Dua hal mendasar yang perlu direnungkan dalam hal ini adalah masalah cinta kasih dan tugas serta kewajiban. Dalam percakapan Sri Krishna, akan didapati ajaran safat yang sangat dalam, oleh karena itu luasnya pengertian safat Sri Krishna yang dapat merangkum banyak pengertian dan tergantung dari sudut mana pengertiannya dengan ajaran Sri Krishna untuk menyadarkan Arjuna. Hal ini bermaksud untuk menghilangkan rasa keterikatan oleh hawa nafsu, rasa kasih sayang terhadap sesuatu yang tidak kekal dan jangan bersifat lemah hati sebagai seorang ksatria yang bertugas untuk membela keadilan dunia dan ketentraman serta kesejahteraan rakyat. Lebih lanjut, ajaran filsafat yang diajarkan oleh Sri Krishna pada Arjuna adalah ajaran filsafat tentang hukum karma dan punarbawa. Karma phala itu adalah penentu daripada penjelmaan bagi orang yang berbuat jahat, adharma, mereka selalu diliputi kebodohan, awidya. Dengan demikian mereka pasti akan mendapatkan penderitaan sebagai akibat daripada perbuatan jahatnya. Pada hakikatnya penjelmaan adalah penderitaan dan juga merupakan saat untuk menghilangkan penderitaan itu dengan jalan berbuat baik. Dalam berbuat perasaan akan mengalami suka duka, tetapi bagi orang yang bijaksana tidak terkait akan suka duka duniawi itu. Sebab hal ini dipandang suatu hal yang maya dan tidak kekal adanya. Atas dasar itu diperlukan suatu ketenangan, dengan ketenangan menimbulkan suatu kesucian, dengan kesucian lenyaplah penderitaan suatu keyakinan bahwa pekerjaan yang dihadapi adalah suatu kewajiban dan harus mampu menyelesaikannya, maka sudah barang tentu orang yang bijaksana kewajiban dengan penuh tulus ikhlas dan penuh kesadaran.